podcast. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bullying. Bullying merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya, bahkan hingga mempengaruhi kesehatan psikisnya. Parahnya, kasus bullying juga kerap ditemukan di sekolah. Salah satu contoh bullying yaitu menjauhi atau mengucilkan teman di sekolah. Dengan melakukan hal ini, teman yang kamu jauhi akan merasa sedih, tertekan, dan membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan minder. Sekarang kita akan beralih ke podcast. Berhubung sekarang kita sedang membahas tentang masalah bullying, kita kedatangan seorang tamu psikolog yaitu Mbak Maizati Maulidna dan dua orang punya pengalaman pernah dibully, Mbak Nadila dan Mbak Sastu. Ya, terima kasih sudah mengundang kami di sini. Baik, sekarang bisa dijelaskan kenapa pernah dibully waktu sekolah dulu? Ya, dari saya dulu ya. Ya, jadi dulu tuh tepatnya pas masih SMA, udah mau lulus ya, udah bisa bergaul sama teman-teman. Saya tuh tidak sengaja masuk ke dalam circle yang isinya tuh orang-orang yang gaul, yang sering hangout, yang pintar foto, banyak pengikutnya di Instagram, kayak begitu populer di sekolah kan. Terus pas saya masuk sana kan, saya juga dituntut untuk menjadi seperti mereka. Tapi apalah daya, saya yang anaknya strict parents tidak diboleh keluar kan. Oleh karena itu teman-teman yang mempunyai kuasa yang lebih mereka kan populer, mereka tuh berusaha untuk memusuhi saya di sekolah dan menghasut teman-teman juga untuk membenci saya karena saya tidak mau ikut dengan mereka waktu keluar. Nah, sejak itu di dalam kelas mereka sering menyindir-nyindir saya, bahkan membuat teman yang dulunya dekat dengan saya terhasut dengan omongan mereka juga. Kayak gitu sih. Ya, apa seorang bisa menghasut orang lain untuk ikut membuli seorang yang dibencinya itu? Ya, saya rasa karena mereka itu punya kekuasaan lebih populer gitu daripada saya. Dulu pernah ada ini nggak, rasa balas dendam pada orang yang pernah membuli Mbak Nova? Saya nggak kepikiran buat balas balik karena saya tahu rasa sakitnya itu kayak gimana kan, dijauhin teman, apalagi itu tempat kita setiap hari kecuali hari Ahad kan di sekolah, tempat menuntut ilmu. Tahu banget rasanya kayak mau balas tuh nggak enak. Apa yang dirasain Mbak Nova sampai sekarang? Dulu kan pernah dibully, sampai sekarang pernah. Perasaan Mbak Nova kan pernah dibully waktu SMP ya? SMA. Ya. Masih ada nggak sampai sekarang? Masih sih, kayak takut buat ngomong terlalu banyak sama orang, kayak lebih dekat aja circle sama orang yang kayak cuma basa-basi kayak gitu, lebih punya penghalang sama orang lain, kayak nggak mau lagi terlalu dekat sama orang kayak gitu sih. Sekarang kan Mbak Nova udah kuliah ya? Iya, alhamdulillah. Nah, di waktu kuliah ini pernah ngerasa dibully nggak atau gimana, kayak yang penggunaan pembulian? Setahu saya yang saya rasain tuh nggak ada sama sekali, tapi karena rasa ini di rantauan kan ya, kita nggak sama-sama orang yang dulunya kita kenal, jadinya kayak lebih kesepian, nggak terlalu kenal sama orang, kayak lebih damai aja sendiri, nggak punya circle yang agak dekat. Ada sih, tapi ya kayak seperlunya Teman biasa aja? ya, nggak biasa aja sih. Mereka tuh kayak ada juga dampaknya bagi saya kan, mereka juga penting di hidup saya, tapi kayak kalau diajak keluar pas ada waktunya itu saya dateng, kalau berhalangan tuh kayak nggak bisa juga kan saya ngelawan waktu tempat saya tinggal itu kan, soalnya saya juga tinggal sama keluarga. Oh, jadi nggak ngekos? Ya, nggak ngekos, jadinya harus izin. Ya nggak enak kalau melanggar. Kalau dari Mbak Nadila bisa kita dengar penjelasan pas kena bully pas SMP itu SMA? Saya kena kasus bully itu pas SMP. Jadi saya kena bully verbal ya, namanya bully verbal, diejek dan diolok gitu.
kadang mereka merasa hal itu sepele tapi itu menyakiti mental dan emosi dari korbannya. Kenapa Mbak Nadila bisa diolok atau diejek itu? Apa yang membuat mereka mengolok Mbak Nadila? Untuk alasan itu saya kurang tahu ya, mungkin ada rasa ketidaksukaan terhadap saya atau perilaku saya, jadi mereka melakukan hal tersebut. Bisa nggak dijelasin sedikit dari pekerjaan apa yang pernah dialami? Mbak Nadila membagi cerita apa yang pernah Mbak Nadila alami waktu sekolah dulu. Kenapa bisa dibully? Saya dibully mungkin karena apa ya? Terus saya tuh kecil kan, kecil sangat pendek gitu. Iya. Jadi terus diejek gitu kayak, ih kecil gitu. Padahal itu agak sakit ya. Dikatain itu kan bukan kemauan kita sendiri untuk jadi orang yang pendek gitu. Jadi cuma karena masalah Mbak Nadila kecil gitu? Iya. Ya, Dan makanya sih. mereka menindas itu kan karena mereka tinggi dan badannya besar, iya, dan cowok semua jadi kayak Oh, jadi yang bully Mbak Nadila ini cowok. Oh, Nah, cowok bisa bully juga ya? kalau cewek itu rata-rata temenan sih, jadi nggak ada. Nah, tapi ada dampaknya nggak? Pasti sih ada ya. Bisa nggak kita tahu dampak dari pemberian itu terhadap Mbak Nadila? Dampaknya apa ya? Jadi dampaknya untuk saya sendiri tuh saya merasa kurang percaya diri aja sekarang. Sampai sekarang? Ya, Wah, karena bagus. apa ya? Saya merasa mungkin saya salah kah? Saya kecil gitu. Gitu sih. Nah, dari Mbak Mei sebagai seorang psikolog, apa tanggapan Mbak Mei terhadap pemberian sekarang ini? Menurut saya bagaimanapun bentuk pembulian itu jelas salah, sangat salah untuk dilakukan. Dan pembulian ini ada berbagai macam jenis, contohnya adalah pembulian secara fisik, ada pembulian verbal yang seperti dialami Mbak Nova dan Mbak Nadila, ada pembulian dalam media sosial. Nah, seperti yang dialami Mbak Nova dan Mbak Nadila itu sangat berdampak bagi kehidupan korban. Dan dampaknya itu dalam waktu jangka panjang, nggak hanya sebentar kan? Sampai sekarang aja pas masih kuliah diingat ya? Iya, Ya, karena itu berbekas. itu yang parahnya dalam dampak bullying ini, yang orang-orang terkadang meremehkan hal itu, seperti kayak orang-orang anggapnya bercandaan, jokes, tapi mereka itu nggak tahu isi hati orang kan. Ya. Terkadang ada orang yang hal-hal kecil itu membuat dia kepikiran sehingga merasa terkecilkan, overthinking, dan dapat mengakibatkan mentalnya terganggu. Depresi. Ya. Nah, Mbak Nadila pernah nggak merasa depresi berat karena dibully ini, atau Mbak Nova juga depresi? Kalau saya sendiri yang depresi enggak sih, cuma lebih ke kepikiran aja. Mbak Nova juga? Kalau saya sih nggak terlalu kepikiran, tapi pas di sekolahnya kayak nggak mau dekat-dekat lagi sama mereka. Ya, Sama yang membuli? iya. Kalau pas ketemu aja saya pikirin, tapi kalau di rumah biasa aja. Nah, Mbak Mei, Ya. bisa dijelaskan bagaimana cara mengatasi pembelian di sekolah misalnya atau dimanapun? Kalau buat cara mengatasi pembulian itu, yang perlu kita atasi itu adalah pembulinya. Iya. Kayak memberikan Pengaruh. edukasi. Sebenarnya itu peran yang penting untuk masyarakat, khususnya guru dan orang tua. Diminta orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya, yang baik pembuli ataupun korban. Pembuli misalnya diberikan edukasi, pendidikan, dikasih tahu yang mana yang salah dan yang benar, dan guru juga diminta untuk lebih memperhatikan
memperhatikan murid-muridnya. Contohnya ada kan beberapa murid yang terkucilkan misalnya di kelas, diharapkan untuk lebih menyatukan murid-muridnya. Nah, sekarang ini kan juga sedang maraknya pembulian di media sosial, ya. Iya, Nah, gimana tanggapan Mbak terhadap media sosial tuh kayak iseng-iseng ngetik juga, Ya, sangat berdampak pada yang tempatnya sosial media tempat yang gitu. Nah, sekarang kan sedang maraknya kasus pembulian. Kita lihat saja di media sosial banyak sekali kasus pembulian. Nah, gimana pendapat Mbak tentang kasus seperti kemarin itu ada kan pembunuhan yang share dia itu tentang seorang anak yang berusia 14 tahun. Pernah dengar Mbak? iya. Ya, bisa Itu dijelaskan. sangat viral sih kasus itu kemarin. Tidak salah dia membunuh 9 orang ya. Ya, itu disebabkan itu juga salah satu dampak bullying. Dia dibully, mungkin dia pendam sendiri segala macam masalah yang dia alami di sekolah. Dia tidak memiliki teman untuk bercerita. Nah, di situ dia pendam, akhirnya setelah dia tidak tahan untuk memendamnya lagi, dia melampiaskannya ke hal yang sangat ekstrim kita bilang. Sampai membunuh 9 Iya. orang, termasuk bunuh itu kalau tidak salah. Itu juga bisa kita pikirkan, itulah dampak bullying itu sebenarnya, yang orang yang diam-diam dia tidak menanggapi hal yang menimpanya seperti dibully, tapi sebenarnya itu di hatinya itu dia menyimpan dendam. Iya. Untuk kasus bullying di media sosial kayak dari komentar-komentar TikTok, Instagram, Twitter. ya kita banyak tidak menyadari bahwa kita itu salah satu pelaku bullying. Contohnya ketika ada sesuatu hal yang viral yang orang beramai-ramai menghujat salah satu selebriti, misalnya hanya karena kesalahannya, dan melihat ada yang dihujat, yang lain ikut-ikutan menghujat. Awalnya dia kayak, misalnya kita tidak ada niat untuk Menghujat. iya, cuma kayak iseng-iseng aja. Nanti yang dipikirkan. Iya, itu misalnya seperti ada hal viral yang terjadi di media sosial, orang berbondong-bondong menghujat salah satu selebriti, dan banyak yang ikut-ikutan menghujat tanpa tahu Masalahnya inti sebenarnya. masalahnya Ya. gitu. Itu sebenarnya salah satu pelaku bullying juga. Dan dampak bullying ini sangat besar juga di sosial media. Ada selebriti yang sampai bunuh diri karena bullying yang dia dapat dari orang-orang yang bahkan nggak dia kenal. Dan itu dah parahnya. Komen-komen yang tidak bermanfaat itu. Ya, komen-komen yang awalnya diseng-disengin oleh orang, komen-komen yang ikut-ikutan, dampaknya sampai bisa mengakibatkan seseorang bunuh diri. Jadi sama aja kita secara tidak langsung menjadi pembunuh juga. Baik, pesan saya terhadap pelaku pembulian, tidak ada orang yang mampu menyembuhkan diri sendiri hanya dengan menyakiti orang lain dengan melaksanakan perundungan. Hal itu justru memberikan aksesori dilema yang jauh lebih besar dari hari ini. Jadi buat korban bully di luar sana, kalian nggak kurang kok, nggak usah merasa insecure dan merasa omongan mereka itu relate sama kalian. Tetapi ketahuilah bahwa mereka sebenarnya menunjukkan karakter mereka, bahwa tuh mereka yang jelek, bukan kamu. Dan nilaimu tidak akan bisa berubah hanya dengan pendapat dari orang lain. Jadi teruslah untuk berkembang, jangan mendengarkan pendapat orang lain yang dapat membuat kamu down. Pesan untuk korban bully, di mana-mana ada hal yang dibully. Mereka yang terbully, kalian tidak sendiri. Kalian yang dibully, satu-satunya pendapat yang penting adalah pendapatmu. Jangan pernah berubah. Pada saat mengalami luka batin, emosional terus, saya lawan dengan bentuk kemarahan. Tapi kemarahan, kecewa, rasa terhina itu saya ubah menjadi energi yang saya buktikan bahwa saya tidak seperti yang
mereka bayangkan. Terkadang kamu diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan yang dimiliki, tetapi diuji untuk menemukan kekuatan yang ada dalam diri. Terkadang hidup itu tidak memberi apa yang kita mau, bukan karena kita tidak pantas untuk menerimanya, tetapi karena kita pantas untuk menerima yang lebih dari itu. Oke, pesan untuk pelaku pembulian. Pernahkah kalian memposisikan diri kalian sebagai korban, merasakan apa yang mereka rasakan, trauma yang mereka rasakan? Tuntutan itu senantiasa meninggalkan luka terdalam, susah rasanya untuk menyembuhkan dalam waktu sekejap. Dan untuk pelaku cyberbullying, kalian mungkin senantiasa tidak menyadari bahwa kalian adalah seorang pelaku pembulian dengan ketikan-ketikan kalian di media sosial. Jadi, jagalah lisan dan ketikan kalian, karena apa yang kalian lakukan akan senantiasa berbalik ke diri kalian sendiri.